Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munawir selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman sekalian. Pada video pembahasan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas tentang penerapan graf dan pohon pada klasifikasi aplikasi Google Play Store. Artikel ini dibuat oleh Ahmad Qurani dengan NIM 1351408, Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Saya Galvin Agapiki dengan NIM 2007575 bersama teman saya di Surya Perdana dengan NIM 2004426. Ya. Pembahasan pokok pada video kali ini yang pertama adalah latar belakang yang membahas tentang permasalahan dan tujuan. Lalu yang kedua tentang metode, di mana membahas tentang teori pohon dan graf. Yang ketiga membahas tentang analisis dan hasil, yang dimana membahas tentang penerapan graf dan pohon. Lalu yang terakhir yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana saya sendiri akan menjelaskan ini. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai tentang Google Play Store. Google Play Store merupakan aplikasi buatan Google yang dimana di dalamnya terdapat ribuan atau jutaan aplikasi yang ada. Berdasarkan statistik yang dirilis oleh www.figures.com, total aplikasi yang terdapat di Google Play Store pada tahun 2014 lalu adalah sebanyak 1,43 juta aplikasi. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Google menggunakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan menerapkan teori pohon dan graf. Selain untuk menyelesaikan persoalan tersebut, teori pohon dan graf, penerapan teori pohon dan graf pada aplikasi di Google Play Store bertujuan agar pengguna Android dapat mencari serta menemukan aplikasi yang diinginkan di antara lebih dari 1 juta aplikasi yang ada di Play Store. Selain itu, memudahkan agar developer bisa mengetahui aplikasi apa saja yang telah dibuat oleh developer. Yang kedua adalah metode. Metode yang digunakan oleh Google untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan menerapkan teori pohon dan graf. Metode graf. Teori graf merupakan salah satu pokok bahasan dari ilmu matematika yang membahas tentang objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut, sehingga banyak menerapkan di beberapa banyak bidang. Salah satunya penerapan pada Google Play Store. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan P dan E yang dalam hal ini P sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul nantis atau non, terdiri dari P1, P2, P3, dan yang lainnya. E sama dengan himpunan sisi edge atau arch yang menghubungkan antara dua simpul sama dengan P1, P2, P3, dan lainnya. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa sebuah graf dapat tidak memiliki sisi, akan tetapi harus memiliki minimal satu simpul. Graf yang tidak memiliki sisi dan hanya memiliki satu simpul ini disebut graf trivial. Sisi pada graf dapat memiliki orientasi atau arah. Berdasarkan ada atau tidaknya arah pada sisi, graf dibagi menjadi dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Metode pohon. Pohon merupakan suatu graf yang terhubung tetapi tidak memiliki arah dan tidak memiliki sirkuit. Berikut adalah contoh pohon dan bukan pohon. Di sini terdiri dari graf 1, graf 2, graf 3, dan graf 4. Yang mana graf 1 dan graf 2 merupakan pohon. Sedangkan graf 3 dan graf 4 bukan termasuk pohon, dikarenakan graf 3 merupakan berbentuk sirkuit. Sedangkan graf 4 tidak berhubungan dengan yang lainnya. Misalkan terdapat suatu graf G dengan simpul P dan sisi E, di mana G sama dengan P
dan E dalam graf tak berarah sederhana dengan jumlah simpul N. Maka sebuah pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pernyataan-pernyataan tersebut terdiri dari yang pertama adalah G adalah pohon, yang kedua adalah setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dalam satu lintasan tunggal. Yang ketiga, jumlah sisi pada G adalah E sama dengan N kurang satu sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit. Yang kelima, penamaan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit saja. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah pada graf G terhubung semua sisinya adalah jembatan. Lalu yang ketiga adalah pembahasan tentang analisis dan hasil, yang dimana diterapkan oleh pohon dan graf pada Google Play Store. Ini dijelaskan oleh teman saya bernama Edi Surya. Kang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan hasil daripada penerapan pohon dan graf dalam klasifikasi aplikasi Play Store. Nah, di sini ada penerapan pohon. Jadi, Google memiliki sistem yang cara pengelompokan setiap aplikasinya yang diunggah ke Play Store berdasarkan kategori aplikasi. Pada saat kita memilih salah satu kategori tersebut, maka akan muncul tampilan baru yang menampilkan bagian-bagian atau subkategori dari aplikasi tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ingin memilih kategori games, maka akan muncul subkategori berupa jenis game yang tersedia seperti action, adventure, card, dan lain sebagainya. Nah, di sini gambar yang akan teman-teman lihat merupakan contoh daripada penerapan pohon pada aplikasi Google Play Store. Nah, lingkaran yang berwarna oranye ini merupakan sebuah akar dari seluruh simpul yang berada di bawahnya. Kemudian, untuk lingkaran yang berwarna hijau merupakan subkategori daripada aplikasi yang akan teman-teman download. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna biru merupakan kategori-kategori yang mana berhubungan dengan subkategori sebelumnya. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna merah merupakan aplikasi-aplikasi yang teman-teman cari atau yang teman-teman download berdasarkan kategori dan subkategori pada aplikasi sebelumnya. Contohnya seperti Plants vs Zombies, Amazing Spider-Man, 5X, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penerapan graf. Nah, pada aplikasi Play Store terdapat beberapa hubungan antar aplikasi seperti kesamaan kategori atau fungsi dan kesamaan pengembang atau developer. Untuk itu, dibutuhkan sebuah cara agar pengguna Android atau pengembang aplikasi dapat melihat daftar aplikasi yang telah dibuat oleh sebuah developer. Saat kita membuka halaman dari suatu aplikasi di Play Store, pada bagian bawah terdapat pilihan More from Developer. Nah, jika kita membuka pilihan tersebut, akan ditampilkan daftar aplikasi dari pengembang yang sama dengan pengembang aplikasi yang kita lihat sebelumnya. Representasi graf dalam pengelompokan aplikasi berdasarkan pengembangannya adalah simpul menunjukkan suatu aplikasi, sedangkan sisi yang menghubungkan antar dua simpul menunjukkan kedua aplikasi tersebut dibuat atau dikembangkan oleh pengembang yang sama. Nah, teman-teman, berikut ini ada contoh penerapan kasus graf, yang mana pada gambar pertama merupakan sebuah tabel yang terdiri dari aplikasi dan pengembangannya. Yang contohnya aplikasi 1 yang dikembangkan oleh developer X. Selanjutnya, seperti teman-teman bisa lihat untuk gambar lingkaran hitam, yaitu aplikasi 1 memiliki simpul derajat 1, yang artinya simpul tersebut mempunyai satu aplikasi yang developernya sama dengan developer aplikasi tersebut, yaitu developer X. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi 2, yang dimana developernya sama dengan developer aplikasi 1. Selanjutnya ada simpul aplikasi 3 yang memiliki derajat 0, yang artinya aplikasi 3 merupakan karya satu-satunya dari developer Y. Jadi, pada halaman aplikasi 3 tidak terdapat pilihan More from Developer. Selanjutnya, simpul aplikasi 4 memiliki derajat 4, karena halaman aplikasi 4 akan ditampilkan 4 aplikasi dengan developer yang sama, yaitu aplikasi 5, 6, 7, dan aplikasi 8. Begitu juga pada halaman dari keempat aplikasi tersebut akan ditampilkan 4 aplikasi lainnya dari developer Z. Selanjutnya, kesimpulan dari penerapan teori pohon dan graf pada klasifikasi Google Play Store. Nah, Google menggunakan sistem pohon dalam mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store.
Dengan adanya klasifikasi semacam ini, pengguna Android menjadi lebih mudah dalam menemukan aplikasi yang ingin dicari. Pada tampilan menu sebuah aplikasi di Play Store, terdapat pilihan More from Developer. Pilihan ini akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pengembang atau developer yang sama dengan pengembang aplikasi sebelumnya. Fungsi More from Developer ini memanfaatkan teori graf dalam menghubungkan aplikasi-aplikasinya. Jadi, tanpa penerapan teori pohonan graf pada Play Store, pencarian untuk sebuah aplikasi di antara jutaan aplikasi yang ada di Play Store akan sulit dan tidak efisien karena bisa menghabiskan banyak waktu. Mungkin sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan penerapan teori pohonan graf pada klasifikasi Google Play Store. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Saya Abdi Surya Perdana dan rekan saya Galvin Aga Vicky mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.